Pernahkah kalian berpikir, mengapa jamur tidak dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan? Atau mengapa bakteri tidak dianggap sebagai hewan kecil? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pada video ini, kita akan menjelajahi sistem klasifikasi 5 Kingdom oleh R. H. Whitaker. Dunia makhluk hidup sangat beragam, mulai dari organisme bersel satu hingga makhluk hidup yang tubuhnya sangat kompleks. Karena itulah, klasifikasi diperlukan untuk membedakan makhluk hidup berdasarkan tipe sel, jumlah sel, dan cara memperoleh makanan. Tanpa pengelompokan, mempelajari biologi akan terasa sangat membingungkan. Dalam sistem 5 Kingdom, seluruh makhluk hidup dikelompokkan ke dalam 5 rak utama, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Masing-masing kingdom memiliki ciri khas yang membedakannya satu sama lain. Kita mulai dari Kingdom Monera, kelompok makhluk hidup paling tua dan paling sederhana. Anggota Monera bersifat prokariotik, artinya tidak memiliki inti sel sejati. Mereka juga uniseluler, hanya terdiri dari satu sel, dan berukuran sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contoh yang paling familiar dari kingdom ini adalah bakteri. Kingdom Monera terdiri dari beberapa kelompok, seperti Ebacteria, Archaebacteria, dan Cyanobacteria. Ebacteria adalah bakteri yang sering kita temui sehari-hari. Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrim, seperti air panas atau asin. Sementara Cyanobacteria mampu melakukan fotosintesis, mirip tumbuhan. Selanjutnya adalah Kingdom Protista, yang sering disebut sebagai keranjang campuran dalam klasifikasi. Protista sudah bersifat eukariotik, tetapi belum dapat dimasukkan ke kelompok hewan, tumbuhan, atau jamur. Sebagian besar protista hidup di air dan memiliki bentuk serta cara hidup yang sangat beragam. Contoh protista antara lain amuba yang bergerak dengan kaki semu, Euglena yang bisa bergerak sekaligus berfotosintesis, serta Dinoflagellata yang dapat menghasilkan cahaya di laut pada malam hari. Hal ini menunjukkan betapa unik dan beragamnya protista. Kingdom fungi atau jamur bukanlah tumbuhan dan juga bukan hewan. Jamur bersifat eukariotik, memiliki dinding sel dari kitin, dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Peran utama jamur adalah sebagai pengurai, membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup di alam. Kingdom Plantae dikenal sebagai pabrik makanan dunia. Tumbuhan bersifat multiseluler, memiliki dinding sel dari selulosa, dan mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Proses inilah yang menghasilkan oksigen dan menjadi dasar kehidupan di bumi. Tumbuhan mengalami proses evolusi dari air ke darat. Dimulai dari alga, kemudian lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbiji terbuka, hingga tumbuhan berbiji tertutup yang paling modern. Perkembangan ini menunjukkan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Kingdom Animalia adalah kelompok makhluk hidup yang aktif bergerak. Hewan bersifat multiseluler, heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel. Mereka memperoleh energi dengan memakan organisme lain dan memiliki sistem tubuh yang kompleks. Hewan dapat dibedakan menjadi invertebrata, yaitu hewan tanpa tulang belakang, dan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Menariknya, lebih dari 95% spesies hewan di bumi termasuk invertebrata. Jika kita bandingkan kelima kingdom ini, terlihat perbedaan jelas pada tipe sel, jumlah sel, dinding sel, dan cara memperoleh makanan. Perbandingan ini membantu kita memahami posisi setiap makhluk hidup dalam sistem klasifikasi. Sistem 5 Kingdom membantu kita mengelompokkan makhluk hidup secara sistematis, memahami hubungan kekerabatan, mempelajari keanekaragaman hayati, dan menumbuhkan rasa kagum terhadap kehidupan di bumi. Sekarang, giliran kamu menjadi ilmuwan. Coba amati lingkungan sekitarmu dan sebutkan 3 makhluk hidup yang kamu temui. Masuk ke kingdom manakah mereka? Dan ciri apa yang membuatmu yakin dengan pengelompokan tersebut? Ingat, sains bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang mengamati, bertanya, dan berpikir kritis.